الحمد لله رب العالمين. Apabila kita menghindari kebaikan atas diri kita sendiri, atas keluarga kita, atas anak-anak kita, ikhtiar pertama yang kita lakukan adalah kita mengetuk pintu langit, memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah mengabulkan permintaan atau doa-doa kita, maka Allah melapangkan semua jalan, membuat suatu sunatullah sehingga kita bisa sampai pada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat jamaah musholla al-hikmah Talkandan Situbondo serta segenap Islami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli hal, dan kenikmatan yang patut kita syukuri yang terbesar adalah kenikmatan iman dan Islam, hidayatul bayan dan hidayatul taufik yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita saat ini dalam posisi yang seperti ini, sholat subuh berjamaah, kemudian taklim, dan ini satu kebaikan yang dikehendaki oleh Allah, yang apabila Allah tidak kehendaki mustahil kita bisa sampai di majelis ini. Gang Mawar Melati Talkandan ini masyarakatnya ratusan, kakaknya ratusan, tetapi yang Allah kehendaki hadir ya segini. Artinya Allah memang menghendaki terhadap seseorang dan juga menghendaki, juga tidak menghendaki terhadap seseorang, sehingga kebaikan ataupun apapun yang kita lakukan sepenuhnya kita nisbatkan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya bukanlah prestasi kita di saat kita berbuat kebaikan, tetapi semata karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita menginginkan satu kebaikan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita oleh Allah dikehendaki untuk melakukan kebaikan. Karena kejahatan pun Allah yang kehendaki. Kejahatan yang fenomenal, yang terawal, yang dilakukan oleh kejahatan oleh iblis. Iblis itu nyangkal, nyempala atau
atau menolak perintah Allah itu juga atas kehendak Allah. Qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan para malaikat, segenap para malaikat termasuk di dalamnya iblis itu untuk bersujud kepada Adam, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Apakah itu atas kemauan iblis? Secara kauniyahnya iya, tetapi secara kauniyahnya kehendak dasarnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka Allah men-setting, men-skenario kehidupannya itu. Jadi sekarang ada Verdi Sambo, ada yang lain-lain, ada macam-macam. Sekarang kasus Vina, ada Aib, ada Peggy. Ustaz kok tambah dia ngikuti. Jadi itu semua atas kehendak Allah. Si A disetting oleh Allah sebagai antagonis, si B sebagai protagonis, semua atas izin dan atas kehendak Allah. Maka kita kembalikan pada satu konsep tadi, apabila kita menghendaki kebaikan atas diri kita sendiri, atas keluarga kita, atas anak-anak kita, hal pertama, ikhtiar pertama yang kita lakukan adalah kita mengetuk pintu langit, memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika Allah mengabulkan permintaan atau doa-doa kita, maka kita diluaskan rezeki kita oleh Allah untuk membiayai anak-anak kita menuntut ilmu. Apabila Allah telah mengabulkan permohonan kita untuk menjadi baik kita dunia dan akhirat, maka Allah melapangkan semua jalan, membuat suatu sunatullah sehingga kita bisa sampai pada kebaikan. Maka doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Demikian, jadi Allah apabila menghendaki kebaikan terhadap suatu kaum, maka terhadap seorang hamba, maka Allah kehendaki kebaikan itu dan juga memberikan cobaan atau ujian. Ini dari khotimah kita bersyukur kehadirat Allah atas segala sesuatu. Syukur kita ini selain memang ucapan syukur kita bersyukur pada Allah, kita berikhtisar, kita mengharap pahala atau kebaikan dari syukur kita tadi itu. Feedback dari Allah adalah la in syakartum la azidannakum, menambahkan pada kalian kenikmatan. Iman Islam yang saat ini kita genggam, saat ini bersemayam di hati kita syukuri dengan harapan apa? Selain kita memenuhi ketaatan pada Allah untuk bersyukur itu kewajiban, yang ketaatan itu kita tunaikan pada Allah, di saat yang sama kita mau berharap karunia Allah atas penambahan kenikmatan yang ada pada diri kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan selalu setiap saat pada baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan satu pengharapan pada Allah, mudah-mudahan kita benar-benar Allah akui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak diharamkan jasad dan ruh kita itu masuk neraka. Jadi umatun rahman, umatku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Laisal adab fil akhirat, tidak ada adab di akhirat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi adabnya umat Rasulullah itu hanya ada di dunia. Cobaan, ujian, ketidaknyamanan, petaka itu hanya berlaku di dunia. Berupa apa? Kita wazalazihi wal fitnah, berupa cobaan atau ujian atau musibah, paling banter pembunuhan, paling banter kematian, bencana alam, gempa bumi, dan beberapa cobaan-cobaan yang lain. Ini
jaminan dari Allah melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umatku adalah umat yang berada di dalam rahmat Allah, tidak ada siksa kelak di akhirat. Siksanya, musibahnya, bencananya hanya ditimpakan oleh Allah di dunia. Nah, makanya kita mohon pada Allah agar kita dipantaskan, dilayakkan, diakui sebagai umat Rasulullah yang disebut sebagai ummati tadi, sehingga kita betul-betul jaminan aman dari adab neraka kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebagai mukadimah telah berulang kita sampaikan hal-hal mendasar seperti itu karena kita memang butuh senantiasa mengupdate kesadaran ruhani seperti itu, sehingga kita tidak lepas atau tidak luput dari kesadaran yang benar-benar tidak boleh lepas dari jiwa kita, bahwa kita adalah hamba Allah, mengharapkan segala sesuatu hanya kepada Allah, tawakal ala Allah. Sebagaimana yang kita kaji beberapa pekan terakhir ini adalah al-yakin wa tawakkul, yakin dan tawakal. Telah kita memasuki hadis yang ke-75 tempoh hari, bahwa dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poinnya yang kita review kali ini adalah ada 70.000 umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata malaikat Jibril, dan 70.000 umat yang kelak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kembali yang disebut oleh malaikat Jibril umatmu, yang oleh Nabi kemudian disampaikan kepada para nabi umatku, kata Rasulullah SAW. Ini kita perlu sasaran hati kitakah termasuk yang diakui sebagai umat Rasulullah tadi. Nah, kalau kita mau mereview lagi apa kriteria umat Rasulullah, bisa buka-buka itu di surat Al-Fat ayat 29. Itu kriterianya ada sekitar 4 atau 5. Di antaranya walladzina ma'ahu asyidda wa 'alal kufar, itu dalam pembahasan tersendiri. Tapi poinnya adalah agar kita termasuk apa yang Rasulullah SAW sebutkan tadi. Di antaranya adalah ada 70.000 umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Syaratnya, kalaupun kita bukan sahabat, bukan murid langsung Rasulullah, kita bukan orang-orang besar di dalam agama, tapi Rasul memberikan jaminan, yakni mereka adalah la tarkun wala yastarkun wala tatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kita yang ada di pelosok bumi ini pun insya Allah masih tetap berpeluang untuk menjadi bagian dari 70.000 umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, apabila kita menjaga 4 hal itu. Kita tidak menjadi dukun, tidak mendatangi dukun paranormal untuk diramal, kita tidak tatayur menyandarkan kesialan pada gejala-gejala alam, kupu-kupu masuk rumah, pakai baju kebalik, buka tutup, yang datang orang juling, misalkan, itu dianggap suatu kesialan. Di perjalanan ketemu lampu merah terus, itu dianggap sial. Dapat parkiran bukan di sebelah kanan tapi di sebelah kiri, menganggap sial, itu tatayur. Itu bagian dari kesyirikan atau dari kemusyrikan. Dan kemudian hanya kepada Allah semata berserah diri atau bertawakal, menyandarkan pengharapan segala sesuatu kejadian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan yang ingin kita peroleh kita sandarkan, hatta keburukan-keburukan pun juga atas kehendak Allah, sebagaimana yang kita paparkan dalam mukadimah.